Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'd. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang kerangka belajar bahasa Arab, bagaimana konsep kita mempelajari bahasa Arab agar dalam kita mempelajari bahasa Arab ini ada gambaran kira-kira poin-poin apa saja yang perlu kita pelajari sehingga kita lebih mudah untuk memahaminya. Pembahasan yang pertama yang perlu kita ketahui adalah tentang anwa'ul kalimati, yaitu tentang macam-macam kata. Al-kalimah itu kalau artinya kata, tapi kalau al-jumlah itu baru kalimat. Macam-macam kata dalam bahasa Arab ada 3, yaitu ismun, fi'lun, dan harfun. Ya. Ismun artinya kata benda, fi'lun artinya kata kerja, harfun itu adalah huruf. Contohnya isim, ya, ismun, contohnya qalamun, ya, yang artinya adalah pulpen. Kitabun artinya buku. Masjidun artinya masjid. Nah, ini adalah merupakan kata benda. Kemudian yang kedua, fi'lun, contohnya yaqra'u, yadhhabu. Yaqra'u ini artinya adalah membaca. Yadhhabu artinya pergi. Yadrusu artinya belajar. Nah, ini adalah kata kerja. Kemudian yang ketiga, harfun, itu huruf. Contohnya fi artinya di, ala di atas, min dari. Ini adalah contoh-contoh huruf. Dan untuk isim, ya, kata benda itu biasanya selalu berharokat dhammah apabila dia posisinya di awal kalimat. Ya. Kalau di awal kalimat itu ada isim, maka bisa kita pastikan bahwasanya dia nanti akan berharokat dhammah. Ya. Maka ketika kita mendapati isim di depan, maka kita bacanya dhammah. Dan apabila nanti dia didahului oleh kata-kata lain, itu nanti bisa jadi merubah harokatnya. Itu tanda-tanda dari isim. Setelah kita mengetahui tentang macam-macam kata, ya, itu terdiri dari ismun, fi'lun, dan harfun, maka sedikit kita membahas tentang apa itu fi'il, ya. Sebenarnya kita ketahui tadi bahwasanya fi'il itu adalah kata kerja. Nah, dalam bahasa Arab kata kerja itu dibagi menjadi 3, ya, yaitu fi'lun madhi, yaitu kata kerja yang menunjukkan waktu lampau. Kemudian yang kedua adalah mudhari', kata kerja yang menunjukkan waktu sekarang atau yang akan datang. Yang ketiga fi'il amr, yaitu kata kerja perintah, ya. Satu contoh untuk fi'il madhi yang menunjukkan waktu yang lampau, contohnya zahaba, artinya dia telah pergi. Jalasa, dia telah duduk. Dakhala, dia telah masuk. Nah, ini contoh-contoh fi'il madhi. Kemudian yang kedua tentang fi'il mudhari', contohnya yadhhabu, dia sedang pergi. Yajlisu, dia sedang duduk. Yadkhulu, dia sedang masuk. Ini contoh-contoh dari fi'il mudhari'. Kemudian yang ketiga yaitu fi'il amr, menunjukkan perintah. Idhhab, pergilah. Ijlis, duduklah. Udkhul, masuklah. Nah, ini sebagai gambaran bahwasanya ada 3 bentuk kata kerja dalam bahasa Arab, yaitu kata kerja yang menunjukkan pekerjaan yang telah dilakukan,
kemudian yang kedua yang sedang dilakukan, yang ketiga adalah perintah. Sekarang kita masuk pada pembahasan anwa'ul jumlah, yaitu macam-macam kalimat. Kalau tadi macam-macam kata, sekarang macam-macam kalimat. Ya. Dalam bahasa Arab, kalimat dibagi menjadi dua, yaitu al-jumlatul ismiyah dan al-jumlatul fi'liyah. Adapun al-jumlatul ismiyah, ya, al-jumlah itu artinya kalimat, al-ismiyah maksudnya isim, ya, berarti kata, ya, kalimat yang didahului dengan isim, ya. Nah, isim di sini yaitu terdiri dari yang pertama mubtada, ya. Jadi sebuah kata yang ada di depan yang bentuknya isim, itu namanya mubtada, yang di awal kalimat. Kemudian terdiri dari khobar, ya, yaitu tentang pengkhabaran dari mubtada itu. Jadi jumlah ismiyah itu terdiri dari dua hal, yaitu mubtada dan khobar. Contohnya al-faslu wasi'un, ya. Al-faslu artinya kelas, wasi'un luas. Kalau ada orang mengatakan al-faslu titik, mungkin orang bingung, kelas opo gitu, belum dipahami. Tapi kalau al-faslu wasi'un, jadi jelas, oh kelas itu luas, ya, menjadi luas, jadi keterangan penjelas bagi mubtada'nya itu. Nah, ini sudah disebut sebagai kalimat meskipun hanya terdiri dari dua kata. Contoh yang lain, al-madrasatu jamilatun, sekolahan yang bagus. Ya, sama, kalau orang hanya mengucapkan al-madrasatu, sekolahan apa? Nggak jelas. Tapi kalau ditambah jamilatun, oh sekolahan itu ternyata bagus, ya. Seperti itu. Dan ini termasuk jumlah ismiyah, yaitu kalimat yang didahului dengan isim atau kalimat yang terdiri dari mubtada dan khobar. Dan harokatnya biasanya untuk mubtada, sebagaimana yang kita jelaskan tadi, bahwasanya mubtada ini, kalau mubtada ini ada bentuknya adalah isim, ya, kata benda. Dan sebagaimana yang dijelaskan tadi, bahwa kalau di sebuah kalimat itu diawali dengan isim, ya, atau kata benda, maka biasanya dia akan berharokat dhammah, ya. Dia akan berharokat dhammah. Makanya di sini al-faslu gitu. Bukan al-fasla, bukan al-fasli, tapi al-faslu. Wasi'un, ya. Biasanya dia akan mengikuti mubtada'nya. Jadi seperti itu. Kalau misalnya mubtada'nya mudzakkar atau tanpa tak marbutoh, maka khobarnya akan mengikuti mudzakkar tanpa tak marbutoh. Contohnya itu tadi, al-faslu wasi'un, sama-sama tidak diakhiri dengan tak marbutoh. Contoh yang lain tadi, al-madrasatu jamilatun. Nah, mubtada'nya al-madrasatu, nah kan ada tak marbutoh, maka khobarnya juga diakhiri dengan tak marbutoh, jamilatun. Nah, seperti itu. Kemudian yang kedua yaitu al-jumlatul fi'liyah. Al-jumlah tadi artinya adalah kalimat. Al-fi'liyah yaitu fi'il atau kata kerja. Berarti kalimat ini didahului oleh fi'il atau kata kerja. Atau kalau kita jabarkan, bahwasanya jumlah al-fi'liyah itu terdiri dari fi'il dan fa'il. Yaitu
kata kerja dan predikat. Apa namanya? Subjek dan predikat. Gitu ya. Nah, fiil ini sebagai predikatnya, fa'il sebagai subjeknya. Contohnya nama Muhammadun. Nama tidur, siapa yang tidur? Muhammad. Ya. Muhammad sebagai pelakunya yang tidur. Ronnal jarosu. Ronna berdering. Apa yang berdering? Al jarosu. Oh, bel. Gitu. Jadi dari sini kita ada gambaran bahwasanya kalimat itu terdiri dari dua, yaitu jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah. Kalau jumlah ismiyah terdiri dari mubtada dan khobar, kalau jumlah fi'liyah terdiri dari fi'il dan fa'il. Baik, sekarang kita masuk pada pembahasan mengenal kalimat, ya. Sebagaimana yang kita ketahui, dalam bahasa Indonesia ada istilah subjek, predikat, objek, keterangan, ya. SPOK gitu kan. Dalam bahasa Arab, subjek itu sebagai fa'il, predikat sebagai fi'il, objek sebagai maf'ulun bihi, keterangan bisa bentuknya jar majrur atau hal atau yang lainnya. Contoh dalam bahasa Arab, qara'a Muhammadun sahifatan fil maktabati. Ya. Qara'a ini artinya membaca, berarti apa? Fi'il. Muhammadun, Muhammad sebagai fa'il. Sahifatan artinya majalah, berarti sebagai apa? Maf'ulun bihi. Fi, di, dia sebagai jar, huruf jar. Al-maktabati artinya perpustakaan, ini isim majrur, ya. Contoh yang lain, Zahaba Sulaimanu ilal madrasati masyian. Zahaba artinya pergi, berarti apa? Fi'il. Sulaimanu, siapa yang pergi? Oh, Sulaiman. Sulaiman berarti apa? Fa'il. Oke. Subjeknya. Ila, ke, jar, huruf jar. Al madrasati majrur. Masyian, ya, artinya dengan berjalan. Ini hal, ya. Ini beberapa bentuk-bentuk kalimat atau kedudukan-kedudukan satu kata di dalam sebuah kalimat, ya. Nah, ini perlu kita ketahui istilah-istilahnya. Subjek, pelaku, itu namanya fa'il. Predikat, ya, sebagai fi'il atau pekerjaan, sebuah pekerjaan. Objek ini adalah yang dikenai pekerjaan. Nah, ini istilahnya dalam bahasa Arab maf'ulun bihi. Keterangan bisa jadi jar, majrur atau hal, atau mungkin nanti ada yang lainnya.
Sekarang kita masuk pada pembahasan isim isyarah atau kata yang menunjukkan isyarat atau tunjuk, ya. Dan isim isyarah ini dibagi menjadi dua, yaitu isim isyarah yang menunjukkan dekat dan yang jauh, ya. Kalau dekat dalam bahasa Arab adalah hadza dan hadhihi. Ini artinya adalah ini. Hadza dan hadhihi artinya ini. Kenapa kok dibedakan? Ada hadza dan hadhihi. Nah, ini hadza itu untuk kata yang ditunjukkan, dan kata itu berupa muzakkar, kata yang muzakkar, artinya yang pada umumnya tidak diakhiri dengan tak marbutoh. Contohnya hadza masjidun, masjidun tidak diakhiri dengan tak marbutoh. Hadza faslun, ini juga tidak diakhiri dengan tak marbutoh. Hadza masjidun, ini masjid, menunjukkan isyarat yang dekat bahwa benda itu dekat, ini. Hadza faslun, ini kelas. Adapun hadhihi, contohnya hadhihi sayyaratun. Hadhihi ini menunjukkan untuk kata yang ada tak marbutohnya. Hadhihi sayyaratun, ini mobil. Hadhihi madrasatun, ini sekolahan. Nah, ini ada tak marbutohnya di akhirnya. Kemudian isim isyarah yang menunjukkan jauh itu ada dua juga, dzalika dan tilka. Dan ini konsepnya sama, ya, sama seperti hadza hadhihi. Dzalika tilka artinya itu, ya, berarti menunjukkan bahwa benda yang kita tunjuk itu jauh. Sama, dzalika itu untuk kata yang tidak diakhiri tak marbutoh. Contohnya dzalika masjidun, dzalika faslun. Nah, ini kata-kata yang tidak diakhiri dengan tak marbutoh. Adapun tilka, tilka sayyaratun. Nah, ini untuk yang diakhiri dengan tak marbutoh. Tilka madrasatun. Nah, ini tak marbutoh. Jadi bisa kita bedakan tentang hadza hadhihi dan dzalika tilka dalam penggunaannya. Sekarang kita masuk pada pembahasan ilmu penunjang dalam mempelajari bahasa Arab. Jadi di sana ada beberapa ilmu yang menunjang, yang yang penting untuk kita fahami dalam belajar bahasa Arab. Yaitu yang pertama ada ilmu nahwu. Ilmu nahwu ini ilmu tentang kita mempelajari harokat akhir pada suku kata, pada suatu kata, ya. Contohnya qara'a Muhammadun sahifatan fil maktabati. Ya. Ya, kita untuk mengetahui akhir harokat, ya, harokat akhir pada kata-kata ini, kita harus tahu dia kedudukannya sebagai apa. Contohnya qara'a, oh dia sebagai fiil. Muhammadun, kenapa kok dhammah? Oh dia sebagai fa'il. Sahifatan, kenapa kok dia fathaten? Oh karena dia maf'ulun bihi. Fi, oh dia sebagai huruf jar. Al-maktabati, kenapa kasrah? Oh sebagai isim majrur. Nah, jadi seperti itu ilmu nahwu. Kemudian ilmu sharaf. Ilmu sharaf ini mempelajari tentang perubahan bentuk suatu kata. Contohnya qara'a yaqra'u qira'atan atau qira'atun qari'un. Dan ini 4 kata ini sebenarnya asalnya dari satu kata, tapi dia berubah-berubah dan artinya pun nanti juga akan berbeda. Artinya ini semua membaca. Misal kita temukan kok ada kata qari'un, kita tahu
asal katanya, maka qori'un berasal dari kata qoro'a. Qoro'a itu membaca. Qori'un itu dia kedudukannya sebagai fa'il. Jadi pelaku. Berarti kalau pelaku membaca berarti orang yang membaca. Nah, seperti itu. Itu kaitannya dengan ilmu sharaf. Dan nanti pendalamannya masih banyak, masih panjang. Mungkin itu beberapa penjelasan singkat yang bisa kami sampaikan sebagai gambaran bahwasanya ketika kita mau belajar bahasa Arab, supaya kita tidak blank, kita tahu sebenarnya apa sih yang perlu kita pelajari dari bahasa Arab itu, tentang poin-poinnya apa. Maka dengan seperti itu, dengan gambaran sedikit ini bisa membantu kita untuk lebih bisa memahami apa yang kita pelajari dari bahasa Arab. Mungkin ini yang bisa disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.